Buat aku ya mungkin kalau dilihat jalan yang tepat buat aku jadi PJ Aksang gitu sih. Membuka jalan lain gitu Buka ya? jalan lain banget sih. Oke. Kerja praktik dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Habis itu ya pulang istirahat makan gitu ya. Jam 7 sampai jam 10 malam ngurusin himpunan. Jam 10 malam sampai jam 1 lanjut ngurusin himpunan tapi yang urusan yang beda lagi. Kayak kan dari online ke offline ya, dan ditambah itu pertama kali di Jatinangor juga nggak sih Bang? Oh enggak, itu masih di Ganesha. Oh, itu masih di Masih, Ganesha? masih alhamdulillahnya masih di Oh. Ganesha. Oh kalau itu Jatinangor Makin parah lagi ya. Hai masa kampus, selamat datang di Success Story di Odyssey of the Blooming Souls podcast bersama aku, Sisi dari Teknik Metalurgi 2024 yang akan menemani masa kampus untuk ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu wisudawan hebat di ITB nih masa kampus. Nah, sebenarnya podcast ini hadir untuk merayakan kelulusan dan pencapaian yang luar biasa dari para wisudawan hebat ITB. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang pastinya sudah banyak dikenal nih oleh masa kampus karena udah sempat ikut banyak kegiatan-kegiatan keren ya yang ada di ITB gitu. Nah, tapi sebelum kita kenalan sama narasumber yang ada pada hari ini, aku pengen ngejelasin dulu sebelumnya sebenarnya apa sih Wisuda April ini. Mungkin masa kampus masih banyak yang belum familiar tentang acara ini, terutama mungkin masa kampus yang baru masuk ke ITB dari tahun lalu ya jatuhnya ya. Nah, acara Wisuda April ini tuh merupakan acara perayaan kelulusan dari wisudawan ITB, dan dia itu sebenarnya punya banyak macam rangkaian acara gitu. Dari kalau misalnya dari yang sekarang itu ada Success Story Podcast ya. Nah, nanti akan ada perayaan kelulusan di hari H-nya yaitu arak-arakan jurusan gitu. Jadi akan banyak banget rangkaian acara yang ada pada acara Wisuda April ini. Oke, mungkin kita langsung aja karena udah spill sedikit tentang Wisuda April ini tuh apa gitu ya. Kita langsung kenalan aja sama narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Selamat siang Bang. Siang. Oh, siang ya jatuhnya ya? Masih siang. Masih siang. Nah, mungkin apa kabarnya nih? Abang boleh spill sedikit hari ini kayak gimana, dan mungkin boleh perkenalan juga. Oke, makasih sih ya. Udah ditanya kabarnya, alhamdulillah baik dan ya habis lebaran ya. Jadi kita yang awalnya udah cukup diet sekarang agak membesar lagi ya Besar sedikit. lagi. Kan lebaran ya, lebaran. Iya benar, lebaran. Oke, mungkin masa kampus belum kenal namanya siapa, yaitu ini ada Bang Muhammad Nabil Indra Prasta Irawan, wisudawan inspiratif Teknik Telekomunikasi 2025 gitu. Nah, tadi udah di-spill sedikit tadi setelah lebaran gitu, udah lebaran ya Bang. Lebaran. Nah, mungkin bisa diceritain juga nih kayak sampai sekarang berarti jatuhnya lagi sibuk apa nih Bang sekarang? Sebetulnya aku kan alhamdulillah dapat sidang di akhir Januari ya. Yap. Jadi kalau per hari ini itu mungkin nanti pas di upload sekitar 3 bulan sebenarnya di rumah aja gitu. Kayak pandemi ya hashtag di rumah aja. Sebetulnya aku ya seperti kebiasaan normalnya lah mungkin ya. Umumnya orang-orang yang sudah pada sidang itu ngapain ya cari-cari kerja sih. kerja. Dan kebetulan di rumah juga ngurusin beberapa hal sih, kayak karena aku sering banget dulu tuh jarang pulang lah, bisa dibilang aku jarang pulang sama kuliah. Sekarang aku di rumah banyak kegiatan sih, kayak akhirnya aku jadi banyak ngobrol sama orang tua, ngobrol sama adik aku sendiri, terus ketemu sama kucing yang jarang ketemu dari dulu. Terus juga ngerjain beberapa hal sih, kayak kerjaan-kerjaan rumah gitu ya. Terus yang serunya juga kayak bisa nyoba hal-hal baru gitu, kayak nemu hobi-hobi baru dan ketemu sama keluarga yang jarang ketemu juga gitu. Ya alhamdulillah sih itu. Selain ya tugas utamanya pengangguran ya bisa dibilang sekarang ya nyari kerja Bisa itu sendiri. Ya mungkin sesi-sesi ini adalah sesi balas dendam dari beberapa tahun lalu ya, nggak bisa nggak bisa quality time gitu ya Bukan Bang? cuma balas dendam beberapa tahun lalu kayaknya sisi ini kayaknya lebih ke mungkin saat terakhir ya. Oh iya, benar. Sebelum kerja nanti kan mungkin Lebih padat bertahun-tahun puluhan tahun kerja nanti ya mungkin liburannya cuman Natal tahun baru sama mungkin Lebaran. Iya, juga gitu. Jadi ya ini mungkin terakhir-terakhirnya bisa bener Lebaran tanpa bener-bener tanpa beban sih bisa aku bilang ya. Kecuali bebannya ya ditanya kapan dapat kerja gitu aja sih. Oke, nah tadi kan kita udah mention ya tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar padat banget ya Bang jatuhnya. Nah, dari yang aku tahu nih Bang Nabil nih pernah menjadi Wakabid Materi dan Metode KAT dan menjadi Menteri Halu TPB juga ya pada Kabinet Citaraya KM ITB gitu. Nah, boleh ceritain gak sih Bang kayak awal mulanya nih sampai akhirnya terjun dan mungkin khususnya ke kaderisasi ya, itu boleh ceritain nggak kurang lebih awal mulanya itu kayak gimana? Oke, itu emang waktunya pas banget sih. Itu aku dari tingkat 2 ke tingkat 3 ya. Jadi aku itu lagi belum sisi belum nyampe sana ya. Ya setahun setelah sisi ya. Di bulan-bulan ini juga Maret April gitu ya.
Aku kemarin itu 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun lalu ya. Aku itu waktu itu ditawari lah untuk menjadi, awalnya jadi menteri TPB dulu. Iya. Aku tuh jadi menteri TPB karena aku mungkin waktu itu dinilai orang yang bisa cukup nyambung lah dengan TPB gitu. Dan aku dulu kebetulan aku kenapa menerima pada akhirnya ya, karena aku dulu pernah bisa dibilang terinspirasi juga sama menteri TPB pas zaman aku TPB. Jadi pas zaman aku TPB itu ada menteri TPB namanya Kak Abai, angkatan 16 dia, informatika. Dulu pernah kahim HMIF terus dia jadi menteri TPB. Dan aku ngerasa apa ya, aku banyak banget berkembang sih di sana. Aku banyak banget berkembang, banyak banget senengnya lah di sana. Dan buat aku di situ aku terinspirasi untuk giving back juga gitu. Aku pengen gimana caranya biar anak TPB yang waktu itu angkatan 22 yang mau masuk itu bisa mendapatkan kesenangan yang pernah dulu aku dapatkan kesenangannya gitu. Itu yang buat aku tertarik ya. Kebetulan aku juga waktu itu lagi kosong gitu ya, habis turun dari jadi ketua unit, lagi kosong ditaruh menteri TPB, ya udah itu aku jadi ngambil amanah itulah bisa dibilang. Nah, berapa waktu berjalan itu sebetulnya KAT ya, mungkin kalau nggak tahu KAT sih, kaderisasi awal terpusat, itu basically OSKM sama Dikpus lah ya, sama sekolah-sekolah mentor medik keamanan, mungkin kalau ya nanti spill dikit. Itu waktu itu agak chaos bisa dibilang, karena yang harusnya udah persiapannya udah dimulai dari bulan Maret, bahkan yang paling ya mungkin paling mentoknya April, itu awal Juni akhir Mei baru diomongin nih kayak siapa yang mau jadi ketua KT dan kawan-kawannya. Karena itu mungkin kalau sisi nggak kebayang ya, aku mungkin sedikit cerita, itu tuh pas banget transisi offline dari online ke offline. Jadi itu kan pandemi udah sekitar 2 tahun, dan itu vaksin udah banyak banget yang pernah divaksin, tapi ITB belum full offline. Itu di akhir aku tingkat 2. Nah, desas-desusnya memang tingkat 3 aku nanti, yaitu di waktu angkatan 22 pertama masuk, itu memang sudah ada kabar-kabar bakal full offline. Jadinya semua kabar juga waktu itu, semua kegiatan mulai di offline kan gitu. Contohnya juga beberapa desas-desus katanya Osjur waktu itu mau di offline kan, karena kalau dulu kan Osjur masih di bulan-bulan Juni Juli ya gitu. Jadi memang waktu itu tantangan banget lah. Dari awalnya online selama 2 tahun ya, kita nggak, apalagi aku kata 20 yang nggak pernah tahu apa-apa, menjadi offline aku sempat bantu-bantu ya, karena aku menteri TPB juga yang dianggap mengerti TPB. Habis itu aku juga karena waktu itu mungkin waktu ada mepet juga, aku ditawarkan gitu untuk menjadi wakil kepala bidang materi dan metode atau MAMET gitu. Basically mungkin kalau teman-teman nggak tahu MAMET, itu yang tugasnya untuk membuat kurikulum kayak materinya di Osjur. Kalau di Osjur ya misalkan, kalau di Osjur itu materi apa aja, atau di kader unit itu materinya apa aja, metode menyampaikan itu gimana gitu. Itu basically kayak kurikulum kuliah aja gitu. Nah, itu pengalaman yang menurut aku mungkin salah satu yang paling gila sih selama aku di ITB, karena itu normalnya ya sih, normalnya untuk satu tim Mamet KAT itu normalnya minimal banget biasanya 9 orang, dan biasanya di belasan orang gitu, 15, 13 gitu, bahkan mungkin ada 17. Aku waktu itu cuma dapet tim bersembilan, dan sebenarnya itu nggak bisa semuanya kontribusi full, ujung-ujungnya yang kontribusi banyak banget itu cuma 6 orang 7 orang. Dan waktu kajian itu normalnya ya untuk sampai bagus banget tuh 1,5 bulan, dan kalau mau yang bagus agak dikebut tuh 1 bulan. Aku ngekaji cuma dalam waktu 2 minggu. Bener-bener ngekat waktu banget gitu ya Bang Yong? Itu benar-benar gila sih. Udah mau ngekat waktu, aku mesti belajar lagi offline tuh gimana. Bukan belajar lagi ya, belajar dari nol, karena aku belum pernah ngerasain kader offline. Ditambah aku waktu itu juga masih jadi menteri TPB gitu. Jadi itu udah chaos banget. Itu aku benar-benar kondisi aku kajian itu dari jam 10 pagi atau jam 1 siang, tergantung bangunnya jam berapa. Terus kajian sampai malamnya tuh bisa sampai jam 11 malam atau jam 1 malam. Dan itu berlaku selama 2 minggu gitu. Belum lagi aku waktu itu nyari kepala sekolah mentor medik keamanan juga, dan aku pernah ngobrol sama Nudi segala macamnya. Itu aku saking parahnya ya, itu aku, nah ini kita jujur-jujuran aja, udah mau lulus juga ya. Itu aku mandi kayak bahkan berapa hari sekali doang gitu. Saking nggak sempetnya. Aku pulang ke kosan tuh ganti baju doang, nggak sempet mandi, kayak karena kebangun nih misalkan. Itu sering banget nginep di kampus aku nginep di kampus, pulang kebangun cuman ke kosan, ke toilet dan segala macemnya, ganti baju berangkat lagi, pakai parfum doang lah. Dan itu aku juga saking parahnya makan cuman sekali sehari. Itu aku mungkin turun 5 kilo ada, 10 kilo ada kali mungkin. Selama 2 minggu itu? Kalau di total sampai KAT-nya mulai itu 2 bulan lah ya, itu total tuh parah banget tuh. Aku mungkin ya terkurus selama kuliah lah bisa dibilang. Tapi banyak banget sih pengalaman yang aku dapatkan di sana, walaupun memang price to pay-nya juga banyak banget. Karena di situ aku jujur apa ya, ada satu momen di mana aku baru sadar gitu loh. Aku dulu orang yang cukup, mungkin Cici ngerasa ya sebagai TPB ya, kayak orang yang mau coba semua hal gitu. Iya betul. Dan itu aku
mungkin karena aku TPB-nya online ya, nggak ngerasain chaos banget amat gitu kan. Kalau dulu online mungkin kalau sisi kebayang waktu SMP dan SMA, SMP doang yang nanya SMP ya. Itu kan cuman ya udah tinggal hop in dari Zoom ke Zoom ya. Aku juga waktu itu ya udah kalau organisasi waktu TPB Zoom ke Zoom ke Zoom ke Zoom, panitian dari Zoom ke Zoom ke Zoom ke Zoom, nggak perlu jalan kemana, makan juga di rumah kan di sini orang tua. Jadi dulu aku masih tipikal yang coba semuanya dulu, dan waktu itu aku baru sadar gitu kayak ada teman aku, teman baik banget aku lah, yang waktu itu jadi staff aku, staff Mamet, aku WKBT kan. Tahun depannya dia jadi ketua KT, BTW si Tepan namanya, anak F20. Dia kritik aku sih, bilang kayak gini, Bil, gue ngerasa lu di sini lu nggak fokus gitu sama kerjaan lu gitu. Padahal kita bisa lebih maksimal lagi, cuman karena lu di sini ngambil banyak pekerjaan gitu, lu nggak bisa dedikasi di sini, jadinya gue agak kecewa sih sama lu. Dan di situ Tepen tuh teman aku dari TPB juga lah. Jadi aku agak kaget, sedih, kecewa diri aku sendiri yang jelas. Tapi di situ aku belajar sih. Aku sempat ngedown lah seminggu, 2 minggu mungkin ada. Seminggu aku ngedown berapa hari. Besok aku kayak oke, ini bukan berarti aku harus berhenti dari sepak terjang aku lah ya di sini. Tapi justru harusnya ini jadi titik balik aku buat belajar lebih baik lagi. Dan semenjak itu aku jadi jauh lebih dedikatif terhadap apa tanggung jawab yang aku ambil gitu sih. Kalau kayak gitu. Oke, tadi udah disebutkan ya, kayak sebenarnya masalah dari awal TPB itu fokus ya Bang. Karena sebenarnya relate sih, kayak pastinya karena kita juga belum tahu kan kita mau fokus kemana, jadinya emang nyoba kemana-mana gitu. Sampai setelah itu Abang udah bisa, oke, aku udah dikasih di sini deh gitu kan, fokusnya di sini aja gitu. Ini kolam yang pengen aku cemplungin gitu. Benar. Sampai bisa ya udahlah deep aja di situ gitu, nggak usah kemana-mana lagi. Gitu. Benar. Nah, tadi juga kayak sempat disebut kayak kan dari online ke offline ya, dan ditambah itu pertama kali di Jatinangor juga nggak sih Bang? Oh enggak, itu masih di Ganesha. Oh, itu masih di Ganesha? Masih alhamdulillahnya masih di Ganesha. Oh kalau itu Jatinangor Makin parah lagi ya. Oke. Nah tadi juga sempat mention sedikit tentang sempat ngambil jadi ketua unit ya. Kalau nggak salah majalah Ganesha. Ya betul. Nah biasanya nih kalau misalnya kalau aku sendiri ya itu masuk ke unit itu supaya ya pelarian lah dari akademik gitu. Nah kalau misalnya Abang waktu itu apa sih, apakah motivasinya juga itu, dan mungkin ketika jadi ketuanya pun motivasinya sama nggak atau kayak gimana? Kenapa ngambil jalan untuk ya udah cobain jadi ketuanya juga gitu? Emang setuju nggak sih kalau orang tuh ngambil unit tuh karena emang minat bakat mostly? Sebenarnya ada juga yang kayak gitu, tapi kayaknya ya kalau dari aku sendiri itu nyari yang ke fun juga sih, gitu. Minat bakat biasanya kan karena dia minat dan dia punya bakat saja dapat fun juga ya. Aku juga sih sebetulnya, jadi sebenarnya nama lengkap unit itu majalah Ganesha Kelompok Studi Sejarah Ekonomi Politik ITB. Jadi itu unit yang perannya dua, dia unit media juga karena majalah dan unit kajian. Jadi mungkin kalau sisi tahu unit kajian itu sekarang mungkin yang masih tersisa cuma PSIK, MG, KSSP sama Tiben, Tiben, cuma itu juga udah nggak aktif lah bisa aku bilang. Dulu aku juga join MG itu karena jujur dari namanya sejarah ekonomi politik bukannya apa-apa, tapi emang aku suka dengan hal-hal yang berbau humaniora sebetulnya. Dari SMA pun aku sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya sejarah, ekonomi gitu ya, sosial, politik dan kawan-kawannya. Aku join emang buat belajar gitu. Tapi ternyata pas aku join, aku dapat funnya karena ketimbang yang serius-serius banget ya. Kita di situ banyak berdiskusi yang produktif tapi juga fun gitu. Di situ aku ketemu kakak-kakak tingkat ya. Walaupun panggilannya Kamrat ya, Kamrat MG, kayak IMG cuman beda lah. Cuman Kamrat MG juga di situ sama anggota itu diskusi apa aja didiskusiin gitu sebetulnya, walaupun namanya sejarah ekonomi politik ya. Cuma emang banyak yang dibahas tuh kayak tentang politik dunia, geopolitik dunia gitu, kayak soal kondisi politik Indonesia juga dan kawan-kawannya. Jadi di situ itu buat aku ya awalnya cuman kayak pengen jadi aja aku buat pelarian juga mungkin kayak bilang tadi. Aku malah belajar banyak banget itu, kayak aku belajar hal-hal baru gitu, kayak belajar kajian yang lebih terstruktur, belajar hal-hal geopolitik yang tadinya aku nggak sebegitu pahamnya, aku jadi deep dive ke situ dan banyak hal-hal lain sih. Tapi memang mostly itu ya aku have fun di sana sebagai juga bisa dibilang mungkin pelarian memang sih, pelarian dari akademik aku, walaupun aku nggak meninggalkan ya, bukan nanti in a sense of meninggalkan, tapi yang namanya kuliah capek gitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa pas ketua gimana? Sama sih, sebetulnya basically aku jadi anggota sama jadi ketua nggak banyak bedanya. Cuma bedanya kan kalau aku jadi ketua aku lebih manage juga ya. Di situ waktu aku jadi ketua aku diminta juga sama salah satu dosen hebat lah namanya Pak Iwan Pranoto ya. Dia itu meminta buat dia bikin majalah untuk mendokumentasikan ke mahasiswa selama pandemi. Dan itu aku malah tertarik gitu karena oh iya juga ya.
Dan bener sekarang ternyata 3 tahun setelah pandemi gitu ya, 4 tahun 5 tahun setelah pandemi, nggak banyak orang yang dokumentasiin hal itu kan. Mungkin sih nggak kebayang ya dulu kayak kemajuan di Zoom tuh gimana gitu kan. Alhamdulillah itu mungkin walaupun nggak sempurna itu cukup terdokumentasikan di sana. Terus juga aku bikin kajian bulanan, 2 bulanan gitu kayak ngundang masa kampus kayak membahas masalah UKT misalkan waktu masalah UKT juga dari dulu memang masalah UKT itu. Terus masalah kayak kondisi geopolitik dunia waktu itu kayak ngebahas apakah Erdogan itu Recep Tayyip Erdogan itu ya mau membuat Turki menjadi zaman Utsmaniyah lagi, atau kayak membahas Uni Eropa itu apakah dia cuman sebagai alatnya Jerman dan Prancis untuk berkuasa aja di Eropa dan kawan-kawannya, padahal tapi nggak memberikan hak yang serupa kepada Yunani misalkan. Yang kayak gitu yang jujur aku dulu ya sebagai anak ya karena aku mungkin dari komunikasi yang teknik banget gitu ya. Betul. Nggak kebayang loh aku kayak gitu kayak dulu waktu SMA dan kuliah awal tuh kayak bisa sampai ke tahap itu, bisa aku bisa bilang se-curious itu ya, aku gak bisa bilang gitu, cuman sepenasaran itu. Dan itu sih hal yang aku cukup senangi dari selama aku di unit lah, dan memegang jabatan di unit tersebut, gitu sih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi udah disebutin juga ngambil dari KAT terus juga unit dan banyak banget sebenarnya ya Bang ngambil berbagai pengalaman-pengalaman dari ITB ini. Nah, sebenarnya emang Bang Nabil tuh dari awal masuk ITB emang udah punya kebayangan gitu. Oh, aku mau masuk ini atau jatuhnya awalnya mulai mungkin FOMO-FOMO gitu kayak biasanya orang gitu. Biasanya tuh anak-anak TPB pertama kali mau kepanitiaan wisok gak sih? Iya. Yang pertama buka banget biasanya wisok kan ya. Aku tuh sebetulnya ya aku tuh kelas 12 dulu SMA tuh, aku SMA kan dari SMA organisasi. Di kelas 12 pas udah mau turun dari organisasi di SMA aku kayak udahlah udah capek gitu kan ya, mau coba dunia baru di kuliah gitu. Karena dulu aku ngeliat kakak tingkat aku yang anak 8 ke ITB itu pada kebanyakan, yang aku lihat ya kebanyakan tuh pada ikutannya tuh lomba gitu. Ada sih yang ikutan organisasi gitu. Karena aku kayak mau coba hal baru. Terus ada teman aku nyeletuk satu gitu, Bill, nggak mau jadi ketua himpunan aja gitu. Terus kayak himpunan tuh apaan gitu. Oh, himpunan tuh mirip kayak ekskul gitu di sini segala macam. Terus aku anggap aku berlalu kan. Terus lama-lama kepikiran apaan nih kan. Terus aku buka website, aku cari di Google gitu ya kayak apa sih himpunan, apa sih KMITB segala macam. Di situ aku dari SMA udah ngegali dalam gitu loh, dan bahkan aku di SMA ya kelas 12 itu aku udah tahu aku mau masuk unit apa aja. Oh, berarti emang dari sebelum masuk ITB ya justru? Jujur dia, walaupun nih kesannya aneh ya, freak banget, cuman jujur ini pengalaman aku sendiri ya. Jadi ya aku udah cari-cari, dulu ada, sampai sekarang masih ada sih di website Ditmawa ITB itu masih ada daftar UKM apa aja. Itu aku udah cari-cari riset satu-satu gitu loh, kayak ini unit apa, kerjanya ngapain. Bahkan aku cari kayak blog-blog berapa orang gitu kayak, oh unit-unit itu kita kesehariannya begini. Dan aku dulu udah ada mau masuk ke 5 unit, dan sebetulnya ujung-ujungnya masuk 5-5 aja sih. Oh iya, sempat 5-5-nya masukin juga. Karena online ya, Oh, iya. sekarang mungkin agak susah. Cuman ya basically dulu kesampaian dapat unit 5-5-nya gitu, unit masuk semuanya. Udah kebayang juga sebenarnya dari SMA path-nya gitu, kayak dulu aku pengen jadi, dulu pengen jadi keamanan OSKM, terus pengen jadi menteri, terus pengen jadi ketua himpunan gitu. Terus pengen jadi ketua kabinet walaupun kalah ya. Cuman ya basically dulu SMA udah kebayang. Karena apa ya, dulu aku awalnya cuman ya udahlah pengen masuk ITB, belajar segala macem. Cuman itu emang cuma jadi semacam apa ya, angan-angan aja gitu. Awal masuk ITB aku kayak udahlah kita belajar aja gitu. Terus ada saat dimana interaksi fakultas, mungkin istri kerasa ya kemarin waktu jadi nangor lah ya kayak gimana. Itu aku waktu itu di Zoom ya, aku telat raise hand buat jadi PJS, menang jawab sementara. Aku telat raise hand jadi PJS, aku nyesel di situ, nyesel banget. Kayak sayang ya. Ternyata nggak lama setelah itu dibuka pendaftaran PJ Aksi Angkatan, Aksi Angkatan Fakultas TPB. Aku daftar dong, alhamdulillah kepilih. Di situ aku ketemu teman-teman aku yang bisa bilang teman seperjuangan sampai akhir gitu, PJ Aksang itu. Dan di situ juga aku ketemu Kak Abai tadi, aku bilang Kak Abai Menteri TPB itu. Aku ketemu sama mungkin nama-nama yang cukup dikenal ya, Kahim TL gitu ya. Terus ada Gatan nih waktu itu sempat diisukan mau jadi MEWM, cuman dia pada akhirnya milih jalan akademisi, dan dia fast track tapi Wispril. Fast track tapi Wispril, bayangin. Orang kan Wisok S1 terus fast track, Wisok tahun depan lagi. Ini enggak, Wispril deh.
Keren banget. Emang udah GG banget ya. GG banget. GG banget. Terus aku ketemu juga sama Fidel tuh itu juga Fidel K3M, PJ Aksan juga, dia PJ Aksan Sap. Terus siapa lagi ya? Ya itu sih, anak 8W Hambol kalau tahu, Iya, tahu. yang orangnya kocak. Ya itu wah, dia wakilnya aku kan, sama-sama stay. Aku PJ, dia wakil PJ-nya. Dan waktu itu belum pisah stay, masih stay KSTR, masih digabung jadi stay. Nah, itu gara-gara itu ya, aku jadi kayak, oh ternyata kemahasiswaan di ITB seru gitu. Jadi aku, yaudah kita main lagi. Dari situlah mulai ke mana-mana, ke Ganesha Academy Pioneer atau GAP, terus ke ujungnya ke mentor, habis dari mentor ke unit juga kan tadi ke Majalah Ganesha, terus mentor tahun depannya jadi penyekolah mentor dan jadi wakil bamit KT, terus jadi menteri TPB dan seterusnya sampai ya terakhir aku di ITB lah sampai sekarang gitu. Itu yang pemantiknya sih, karena aku sempat ada sedikit penyesalan nggak jadi PJS, ternyata malah menurut aku ya mungkin kalau dilihat jalan yang tepat buat aku jadi PJ Aksang gitu sih. Membuka jalan lain gitu. Buka jalan lain banget sih. Oke. Ketemu orang-orang hebat juga di Aksang itu kan ya. Yang bisa membuka jalan ke tadi organisasi selanjutnya. Betul. Nah kalau misalnya tadi himpunan gitu kan ya Bang, kayak menurut aku ya buat berdedikasi di himpunan sebesar itu kan sebuah jalan yang jatuhnya a big step lah ya. Kayak waktu itu sempet ragu-ragu gitu gak sih Bang, atau kayak emang tadi keinginan dari SMA udah mau banget, jadi kayak ketika emang ada kesempatannya langsung gas gitu. Ada cerita lucu sebetulnya. Aku waktu itu dulu sekarang namanya apa sih, SPNMB ya? Yang undangan SNPMB bukan? SNBP ya. Aku lupa ya, SNBP jatuhnya. SNBP. Oh, SPNMB tuh ini ya, apa? Kemarin Iya, SNBP sorry. Dulu tuh waktu aku mau daftar SNBP atau dulu kan namanya SNMPTN ya. SNMPTN. Jalur undangan lah kalau dari dulu ya, dari zaman orang tua kita namanya jalur undangan. Sekarang namanya dulu pernah SNMPTN, terus sekarang jadi SNBP gitu ya. Dulu tuh waktu aku mau daftar SNBP gitu, itu aku udah milih stay memang pilihan 1. Pilihan 2-nya FTI. Terus dulu itu teknik telekomunikasi itu jadi jurusan yang peminatan. Jadi basically aku kalau ngambil peminatan dan lolos, aku TPB tetap bareng, tapi nanti di tahun kedua aku langsung masuk ke teknik telekomunikasi gitu. Tanpa harus ya war jurusan lah ya gitu. Fun fact-nya waktu itu aku emang udah lihat-lihat gitu. Gimana kan 3 ya waktu itu, HMIF, HME, IMT. Aku follow IG-nya 3-3-nya kalau nggak salah. Terus deadline terakhir tanggal pemasukan itu tanggal 14 Februari 2020. Sebulan banget sebelum pandemi. Aku waktu itu baru datang sekolah pagi jam 6:15 gitu ya. Hampir 6:30 aku buka IG. Selamat ulang tahun di IMT Sinum ITB. Terus aku mikir kayak, IMT Sinum ITB kan telekomunikasi nih, cuma salah satunya. Jurusan yang sendiri gitu ya, bukan deh. Aku ngerasa itu jalan aku aja gitu, kayak, oh ini kayak dikasih jalan gitu. Yaudah akhirnya malamnya aku fixkan ngambil peminatan 1-nya di stay itu telekomunikasi, peminatan 2 di FT-nya teknik fisika. Alhamdulillahnya lolos di telekomunikasi. Jadi ya kisah cinta aku sama IMT udah dari SMA gitu sebetulnya. Tapi kalau tadi pertanyaan ada soal dedikasi ya. Iya. Buat aku jujur IMT itu aku nggak belajar banyak dari IMT sebelum aku aktif ya. Maksudnya dulu aku menganggap himpunan tuh kayak apaan sih himpunan gitu. Himpunan tuh isinya orang-orang yang cuma pakai jahe robek-robek gitu ya. Terus kayak orang-orang yang serem gitu, apa sih gitu kan. Dan aku pas masuk IMT malah kebalikannya banget itu. Orang-orangnya sangat santai, orang-orangnya malah terlalu santai mungkin sampai kurang serius gitu ya. Aku jadi malah menganggap nih himpunan ngapain sih gitu, jelasnya. Nah, mulai turning point itu waktu aku jadi panitia osjur. Waktu aku jadi panitia osjur itu aku ngerasa angkatanku nyatu lagi gitu loh. Karena kalau biasanya ya kalau osjur itu seangkatan kan yang jadi panitia. Angkatanku nyatu lagi dan kami jadi nemu kayak oh ternyata berhimpun tuh seru ya. Dari situ aku kayak gue cinta main himpunan gue dan gue mau ngasih banyak hal ke himpunan gue. Walaupun yang aku tadi bilang aku nggak dapat banyak hal gitu loh di himpunan, dan kalau boleh jujur-jujuran gitu, aku dapatnya lebih banyak hal di pusat gitu, di KMITB Saksuran yang tadi di kabinet, di kepanitiaan kabinet gitu, di sekolah-sekolahannya gitu kayak KAT, sekolah mentor medik keamanan kawan-kawannya. Tapi waktu itu aku mikir gini sih, kalau misalkan semua anak telekomunikasi harus pengen ke pusat dulu untuk bisa dapat apa yang aku dapatkan gitu,
kasihan yang lain dong kalau mereka nggak dapat kesempatan. Dan aku menganggap aku beruntung sih gitu. Kayak aku menganggap Nabil ini sangat beruntung memilih jalan yang tepat dan mendapatkan banyak ilmu, dan aku pengen bisa ngasih balik gitu. Makanya aku di situ mikirnya adalah aku pengen bikin himpunan aku tempatnya nyaman untuk berkembang, yang baik untuk berkembang. Jadi orang-orang tuh nggak harus ke pusat dulu, orang-orang bisa berkembang di himpunan aku gitu. Apalagi aku melihat waktu itu himpunanku tuh ini ya, bisa dibilang nggak punya kekhasannya gitu. Makanya pas aku alhamdulillah jadi ketua himpunan, aku coba ngebalikin sosmas yang udah mati selama 2 tahun 3 tahun. Aku perbanyak company visit di kepengurusan aku, sekali satu kepengurusan ya itu company visit 5 kali. Jadi ya aku coba bikin gimana cara himpunan bisa bermakna buat minimal diri aku sendiri, dan aku bisa bawa kemasannya gitu. Kalau pertanyaan kenapa dikasih, nggak ada. Jawabannya ya karena aku nggak pengen orang lain tuh mesti nyari-nyari kepala dulu, tapi bisa belajar di sini aja gitu. Mungkin kejawab ya sih atau enggak nih? Kejawab sih. Jawab ya. Jujur agak amazed banget ya, kayak tadi Bang Nabil mention kayak alasannya itu justru ingin memberikan apa ya, kesempatan yang sama gitu untuk teman-teman semua, supaya nggak mesti susah-susah coba dari pusat doang gitu ya. Kita bisa coba dari yang terdekat dulu, misalnya dari himpunan tadi gitu. Itu amazed banget, nggak semua orang bisa punya pemikiran seperti itu. Jujur. Alhamdulillah. Nah, kayak dari yang tadi udah disebutin kayak pengalaman-pengalaman Bang Nabil kan banyak banget. Mungkin awalnya kita ngelihatnya awal mula banget dari tadi PJ aksi angkatan, terus sampai akhirnya sampai di titik ini gitu. Pastinya pengalaman-pengalaman itu kan gak yang semuanya gampang dan mudah dan seru ya, kayak yang tadi disebutin Bang Nabil gitu. Kayak tadi juga banyak juga hal-hal yang sangat-sangat berat, kayak misalnya tadi gimana caranya Bang Nabil bikin materi ya untuk keorganisasiannya. Nah, kira-kira boleh diceritain gitu nggak Bang, kayak dalam masa pengalaman ini apa hal mungkin selain yang itu ada lagi nggak hal berat lainnya, dan biasanya tuh Bang Nabil nge-copingnya kayak gimana? Karena kan jatuhnya kita kalau misalnya di ITB tuh nggak terlalu punya banyak waktu ya untuk kayak ya cabut atau misalnya ngelakuin banyak hal lain gitu kalau misalnya udah keburu stres. Tapi kalau misalnya Bang Nabil sendiri tuh apa yang Bang Nabil biasa lakuin? Ya jelas dalam keperjalanan lah aku ya pasti selalu ada ups and downs saya. Dan mungkin aku nggak perlu ceritain terlalu detail, cuman zaman aku jadi kahim gitu ya, itu kalau bisa bilang zaman paling apa ya, zaman paling banyak belajar itu sih. Karena itu tuh zaman aku udah mau mulai TA, tapi masih ngurusin himpunan gitu ya. Jadi itu buat aku gila-gilaan sih, karena gini, kayak aku ada saatnya di mana aku KP di Bandung, aku sengaja KP di Bandung ya, biar bisa ngawasin himpunan dan osjurnya waktu di barengan sama KP. Aku KP di Bandung, itu KP dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kerja praktek ya. Kalau yang nggak tahu KP, kerja praktek. Nanti kebanyakan teknik sih dapat ya, nanti kamu juga dapat sih. Kerja praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, habis itu ya pulang istirahat makan gitu ya. Jam 7 sampai jam 10 malam ngurusin himpunan. Jam 10 malam sampai jam 1 lanjut ngurusin himpunan, tapi yang urusan yang beda lagi. Udah aku pernah kayak gitu. Selama berapa lama itu Bang? Itu cuma seminggu sih memang ya kayak gitu. Cuman ada saat-saat lain di mana aku ngurusin himpunan misalkan sampai jam 10 malam atau jam 9 gitu ya. Habis itu lanjut nongkrong sama anak himpunan, ya aku sebagai KM ya harus harus mendekatkan diri sama masa juga. Karena orang sampai jam 2, jam 1 juga gitu. Terus udah pulang dari situ baru sadar gitu kayak oh iya ada hal yang belum dikerjain gitu. Di situ aku kadang-kadang kayak sampai apa ya, kayak aku sampai teleponan sama sekjen aku gitu loh, kayak namanya Indira gitu. Kayak cerita gitu kayak, "Dir kok gue capek banget ya jujur gitu, kayak gini-gini segala macem. Kenapa ya kayak gini gitu." Terus kayak gue tuh udah coba segala hal tapi kok masih susah tercapai loh segala macem. Dan di situ Indira MVP banget sih, dia kayak ya udah ya nggak apa-apa lah, Bil, namanya juga kayak gini-gini segala macem. Atau dia kadang kayak ikutan julid gitu loh, kayak iya harusnya kan gini-gini gitu. Emang ya klop banget lah Indira, the best sekjen lah. Terus dia, dan hebatnya Indira itu kalau aku udah curhat kayak gitu ya, dan dia bisa aja di call dari jam 1 pagi sampai jam 2 gitu ya, kayak jatuh ke sleep call orang gak jelas, kayak cuman apa ngelantur bahas himpunan, kadang-kadang bahas akademik juga gitu ya. Terus hebatnya dia ngerjain suatu hal yang
bisa dia kerjain gitu. Kayak misalkan aku lagi pusing soal A gitu ya, terus masalah himpunan ada berapa gitu, aku beresin beberapa, dia gak perlu aku ngomong, dia beresin hal yang lain gitu. Itu kayak ngebantu banget sih. Tapi kalau itu secara internal himpunannya, tapi kalau diri aku sendiri, manage diri aku sendiri gimana, ini sih aku selalu nganggep himpunan itu tanggung jawab ke banyak orang. Sedangkan kuliah itu akademik ya, itu tanggung jawab ke diri aku sendiri. Minimal sebetulnya, walaupun kita bisa berargumen lah bahwa kuliah itu tanggung jawabnya kepada orang tua juga, dan bahkan sebenarnya kepada rakyat Indonesia ya, kita kan diharapkan untuk menjadi calon yang jadi masa pendidikan kawan ya. Cuman maksudnya di situ aku belajar bahwa ya setidaknya akademik itu tuh urusan aku sendiri. Akademik aku urusan aku sendiri, tapi himpunan tuh urusan banyak orang gitu. Di situ aku selalu memberikan mindset kalau ada hal yang dua hal itu bertabrakan gitu prioritasnya gitu. Kayak mau ada suatu tentang akademik tapi ada suatu tentang himpunan, aku selalu milih himpunan. Tuh sampai ya aku mikirnya gini sih. Kayak yaudah tadi aku kan misalkan aku cerita tadi kayak jam 8 malam sampai jam 11 sampai jam 1 ngurusin himpunan. Balik dari sana aku baru belajar. Kalau apa ya? Kalau emang ada hal yang mendesak banget gitu ya, sampai kayak contohnya waktu itu adalah aku lagi minggu tes apa UAS gitu. Ada masalah himpunan gitu. Aku itu kelar UAS hari itu atau tes hari itu, aku ngurusin himpunan sampai jam 2 pagi apa jam 1. Habis itu aku belajar sampai jam 5. Terus aku enggak berani tidur. Waktu itu bablas kan. Iya betul, nggak kebangun. Kayak gitu sih jujur, karena ya buat aku ya udah akademik, aku kalau hancur itu konsekuensinya ke aku. Tapi kalau himpunan kenapa-napa, yang kena mungkin bukan masalah kenanya, tapi ya kena dampaknya yang mungkin jadi dirugikan itu gak cuma aku, tapi masa aku juga yang ada 100 lebih orang itu. Lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi. Makanya dalam pikiran aku itu ya udah, ini akademik bisa lah insya Allah kalau ada niatnya bisa diurus sendiri, tapi himpunan dulu lah yang diurus duluan gitu. Kayak gitu sih. Tapi sampai ada di titik itu yang bisa jatuhnya skala prioritas ya bang. Itu apakah ada waktu-waktu kayak abang ngerasa, ya pasti ada lah kita ngerasa egoisnya kayak, ya aku mau belajar juga lah gitu. At least buat besok deh gitu. Itu sempat ada apa ya, muncul egoisme untuk, ya gimana nih akademik gue gitu. Gitu nggak? Atau dari awal memang ketika pengen naik, udah tahu gitu skala prioritasnya harus kemana gitu. Aku sebelum mencalonkan diri jadi ketua himpunan tuh udah ngobrol sama orang tua juga, dan mereka udah tahu apa yang bakal aku lewatin gitu ya. Dan mungkin karena ibu aku dulu pernah pengen jadi kahim cuman nggak bisa, karena ibu aku dulu cewek di teknik tenaga listrik tapi bukan di TB. Jadi maksud bayangin cewek kuliah di teknik tenaga listrik mau jadi kahim ya nggak masuk akal lah. Dan pada masa itu ya. Masa itu maksudnya bukan misoginis ya, cuman maksudnya kayak pada waktu itu hampir tidak mungkin. Bayangin dia sekelas berberapa ya, berpuluhan orang, ceweknya cuma dua gitu, dia salah satunya gitu ya, gitulah. Dan ya ibu aku tahu persis gitu apa yang bakal aku hadapin, bakal aku lewatin. Jadi memang mereka tahu lah apa yang akan terjadi, apa yang akan lewatin, dan konsekuensinya memang orang tua aku udah tahu gitu. Kayak apa ya, mereka tuh udah tahu kalau misalkan aku bakal jarang pulang, aku bakal capek, bakal mungkin butuh uang lebih untuk ya makan atau misalkan yang tak teranak himpunan kawan-kawannya gitu. Orang tua aku sendiri udah tahu akan hal itu, dan itu salah satu konsekuensinya adalah bahkan aku mau balik ke Jakarta aja tuh jarang gitu. Sampai orang tua aku harus nyamperin ke Bandung bentar gitu, misalkan hari Sabtu pagi sampai Sabtu sore malam mereka nginep, besoknya langsung pulang, gak ketemu lagi, aku ngurusin himpunan lagi dan kawan-kawannya ada. Jadi kalau dari sisi keluarga, egoisme itu mereka malah dukung. Mereka malah dukung. Dari diri aku sendiri enggak sih. Kalaupun ada aku enggak keinget, karena sepanjang yang aku ingat, aku beneran enggak pengen apa ya, dinilai kayak, lalu kan udah jadi kahim, masa lu masih ngutamain diri lu sendiri doang gitu. Ya memang konsekuensinya adalah aku sendiri tidurnya berantakan banget gitu ya, sampai sering banget lah kalau waktu aku jadi kahim tuh hari Minggu itu kayak hibernasi aja, kayak gara-gara Sabtu malam minggunya nongkrong sama anak himpunan gitu kan, ya menjamu lah. Hari Minggunya itu bangun kayak jam 11 siang, terus kayak udah setengah pusing gitu, bangun-bangun kayak langsung keluar cari makan gitu, terus abis itu balik lagi cuma ngurung diri di kamar karena energinya habis kan, energi sosial habis selama seminggu ngurusin himpunan, atau banyak orang segala macam. Walaupun aku extrovert cuma kan tetap habis ya. Iya betul. Ada limitnya lah. Ada limitnya gitu sih. Waktu yang jelas dikorbankan. Akademik ada lah, maksudnya ada pasti, karena aku fokus di himpunan pasti ada akademik aku yang sedikit
dikorbankan tapi nggak parah lah, maksudnya aku masih dibilang itu masih memuaskan, masih di atas rata-rata bahkan juga di atas rata-rata anak ITB, tapi mungkin nggak kumlot lah, aku bisa bilang nggak kumlot, cuman di atas rata-rata. Aku masih bertanggung jawab sama akademik aku, tapi ya tetap pasti ada yang dikorbankan. Ya mungkin salah satu yang dikorbankan adalah ya aku waktu itu kehilangan pacar aku gitu, diselingkuhin ya, cuman gitu sih. Oke, emang balik lagi ya, semuanya pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Tapi kayak kita masuk nih ke akademik tadi, Bang Nabil juga udah sempat mention kalau misalnya sebenarnya hasil yang Bang Nabil dapat ini secara akademik ini masih di atas rata-rata anak ITB lah jatuhnya. Nah, untuk nyampe ke situ gitu, mungkin kita pikirannya kalau misalnya emang fokus ke organisasi atau kepanitiaan gitu, pasti banyak yang mikir, aduh akademik gue pasti udah nggak pegang lah atau gimana segala macam. Tapi Bang Nabil membuktikan tuh kalau misalnya bisa gitu. Nah kira-kira ada nggak sih perjalanan panjang yang mungkin bisa diceritain ke masa kampus semua terkait hal itu gitu, sampai akhirnya Bang Nabil bisa mendapat hasil yang oke lah gitu di akhir-akhir ini. Akademik tuh kebetulan karena jurusan aku itu nggak banyak kerja kelompok ya, kecuali TA tugas akhir aku emang berdua gitu ya. Tapi emang banyak kan sih kami belajar individu ya, belajar bareng lah ya di himpunan, tapi juga pada akhirnya kan individu juga. Tugas kelompok tuh juga jarang ya, tugas individu. Aku pribadi selama jurusan sih emang belajar sendiri gitu. Aku sih gini ya, kayak tugas kalau ada kerjain secepatnya kerjain, kalau nggak sempet ya udah yang penting dikerjain gitu. Usaha maksimal aja gitu. Walaupun aku beberapa kali jujur ya masih kayak nge-submit tugas nih kayak ngangong banget itu, kayak ini belum kelar nih, cuman udah aja lah, yang penting nilainya nggak nol aja kan ya, mungkin kalaupun ujung-ujungnya nol juga yang penting usaha, effort ya. effort itu. Ujian, kuis itu aku selalu ikut sebetulnya, walaupun ya pernah hampir telat karena kesiangan dan segala macem, tapi mostly ya itu sih, aku bisa bilang aku masih cukup bertanggung jawab akan akademik aku, karena tetap kan kita mahasiswa tetap harus belajar ya. Tapi tetap aku bertanggung jawab akademik aku despite my hectic schedule, my busyness. Aku alhamdulillah masih bisa sih dalam manage itu ya. Gitu sih. Nah tadi sempat mention TA juga ya, tadi TA berkelompok berdua gitu ya Bang Nabil. Nah penasaran nih, kayak dalam menyusun TA ini kalau boleh tahu kelompok keilmuan yang Bang Nabil fokuskan itu ada di mana gitu? Atau mungkin bisa di mention sedikit terkait TA yang Bang Nabil buat. Oke, jadi TA aku itu, pertama ini dulu, di telekomunikasi itu karena udah jurusan spesifik ya, nggak ada kelompok keilmuan gitu. Oh oke. Kalau kayak teknik mesin kan ada dua ya, kayak mesin umum sama sistem produksi gitu kalau nggak salah, aku lupa namanya. Yang lain juga gitu. Cuman di telekomunikasi karena itu jatuhnya udah jurusan pecahan dari elektro, jadi itu udah spesifik. Di aku cuma ada lab doang. Dulu cuma ada 2 lab, sekarang katanya ada 3 lab. Jadi sekarang tuh ada, ya aku masih nganggap 2 sih. Lab radar sama lab telematika, telekomunikasi informatika. Nah, aku itu TA-nya itu IoT. IT dan IoT, jadi sebenarnya dapat dua-duanya, cuma memang lebih fokusnya sedikit lebih fokus ke telematika. Jadi TA aku itu basically soal gimana kita itu membuat sistem monitoring dari perangkat radio dari sistem perkereta apian. Jadi gini sih, kayak kalau kita mau masuk stasiun gitu ya, kereta masuk stasiun itu kan kontak-kontakan gitu ya antara si masinis sama si petugas kepala stasiun. Nah itu awalnya tuh pakai alat dan dimonitoringnya itu dengan manual gitu loh, perlu teknisi. Nah ini kita buat digital gitu dan bisa diakses dimanapun, berarti asal ada internet. Gitu sih kurang lebih. Jadi aku emang fokusnya telematika berdua sama partner aku ya, itu tentang gimana membuat otomasi lah dan disambungkan ke internet, makanya Internet of Things, IoT dan IT-nya gitu, ada information system-nya gitu. Oke, menarik banget ya. Kayak selama menjalankan itu ada nggak sih Bang Nabil kayak mungkin pastinya ya kalau misalnya kita udah milih satu judul atau satu pembahasan gitu kan pasti kan karena kita interest ya. Yeah. Nah berarti emang awalnya kepikirannya ketika melihat apa gitu, misalnya kayak emang biasa ngeliat kereta terus abis itu maksudnya ngehubungin di situ kayak kebutuhannya ternyata ini gitu, kita bisa membuat hal ini ternyata. Jadi sebetulnya sejujurnya karena aku pernah ngambil kelas di planologi juga ya, aku tuh cukup tertarik juga dengan transportasi dan
kota dan perencanaan kota gitu. Dan salah satu aspeknya kan transportasi umum ya, transportasi publik gitu. Kereta kan salah satu transportasi publik ya, dan yang menurut aku sangat efisien gitu. Kita bisa lihat di negara-negara maju, di kota-kota maju, kota itu salah satu transportasi yang paling banyak digunakannya dan paling efektif itu ya kereta gitu. Di situ aku mikir kayak, ini topik saya menarik karena menggabungkan kayak interest aku sama jurusan aku gitu. Gimana aku juga interest di Internet of Things, jadi ya udah itu kayak satu hal yang jadi gabungan banyak hal gitu loh. Dan aku sangat senang kebetulan dan ini walaupun memang tantangannya ada gitu. Kayak ya perubahan requirement dari usernya di tengah jalan gitu ya, terus kayak perubahan spesifikasi yang tiba-tiba dan kawan-kawannya, itu menurut aku perjalanan TA yang semua orang pasti pernah ngelewatin sih apalagi mungkin yang nonton masih mahasiswa belum kebayang, tapi yang sudah online mungkin yang atau udah lulus pasti pernah kebayang hal kayak gini. Ya menurutku aku itu ups and downs-nya aja, hal yang biasa dilakukan dan terjadi di TA. Tapi ya I've managed sih, alhamdulillah masih termanage dan alhamdulillahnya bisa sampai sidang. Kan yang penting gitu ya. Kan kalau kata orang tugas akhir yang bagus atau skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Betul. Yang penting selesai sih. Yang penting selesai. Tapi keren banget ya Bang bisa melewati semua itu gitu. Alhamdulillah. Nah mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit bahas-bahas tentang Bang Nabil sempat internship di mana gitu ya. Nah kalau misalnya aku sempat dengar-dengar experience internship Bang tuh waktu itu pernah di PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom gitu sebagai Managed Service Operation. Nah kira-kira selama magang itu ada nggak sih hal yang seru gitu atau kayak hal yang bisa ini kan karena berhubungan banget ya sama jurusan Abang gitu kayak seru dan apa ya bisa diceritakan ke masa kampus lainnya mungkin banyak adik tingkat Abang yang sama-sama telekomunikasi juga dan jadi bisa punya bayangan gitu tentang tempat ini. Oke, ya aku di Telkom itu magang di Telkom Regional 3 itu basically di Gasibu yang sebenarnya Gasibu gitu di Patiukur atau di Jalan Japati tempatnya ya. Itu aku di situ magang atau intern atau KP itu selama kurang lebih 2,5 bulan. Aku di situ manage service operation, jadi aku tuh basically tugasnya adalah membuat optimasi dari jaringan yang ada di Jawa Barat. Jadi Telkom itu menyediakan layanan kepada ya utamanya para ISP atau Internet Service Provider ya, gak usah sebut lah mereka ya, tapi Jawa Barat aku yang handle itu gitu. Jadi ada site yang misalkan menara BTS gitu ya, yang ada radio para antena radionya kenapa-napa itu aku cek gitu ya secara berkala gitu. Atau juga kayak yang antara antenanya itu yang di BTS dengan ke router di setiap rumahnya itu aku basically tugasnya itu sih kayak monitor itu segala macam. Kalau belajar apa dari sana, aku paparan pertama aku tentang office life sih. Walaupun jelas berbeda perusahaan, beda tempat, beda gedung, bahkan itu beda culture ya. Tapi basically aku di itu paparan pertama aku tentang dunia profesional gitu ya. Jujur aku itu adalah saat-saat dimana aku lebih tertib bangunnya karena kan itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jadi lebih tertib bangunnya, itu yang pertama. Tapi yang kedua aku belajar the reality of office dan work culture gitu loh. Kayak bos aku ibaratnya ya, mentor aku lah, bos aku di situ kayak aku merasa waktu itu ya beda lah cara pendekatan mereka dengan pemimpin yang ada di himpunan atau di kepasuan itu. Kayak mereka lebih ke ya udah yang penting kamu resultnya apa. Kalau di kemahasiswaan aku merasa kadang result itu jadi hal belakangan gitu. Yang penting kita udah berusaha dulu dan bahkan a good leader gitu. Aku merasa di kemahasiswaan tuh bahkan kalau kita udah mulai ngilang, kita mulai performa turun, itu kayak kita di reach out itu loh kan, kayak kamu kenapa kayak gini, bla bla segala macem, dan kawan-kawannya dicoba mengertiin kita alasan dibalik itu apa gitu, dan dikasih kesempatan untuk bisa bounce back lagi. Ya mungkin aku itu ya aku ngerti sih karena emang di dunia profesional kita emang dituntut hasilnya, dan itu kayak paparan aku bahwa oh ternyata beda ya dunianya seperti ini gitu. Itu sih mostly yang aku belajar. Sama satu lagi sih menurut aku kalau soal KP atau magang gitu ya, aku merasa dapat banget paparan dari realita keilmuan aku. Kayak aku yang belajar di kelas tentang telekomunikasi itu kayak gimana, ternyata ya selama di aku magang itu baru dapat
realita ternyata telekomunikasi di Jawa Barat tuh kayak gini gitu. Beda banget ternyata sama yang diajarin di kelas. Mungkin karena di jurusan aku jarang banget diajarin tentang realita yang ada di kelas gitu. Itu sih mungkin yang menurut aku juga selama kita kuliah ya, mungkin nggak semua jurusan tapi kebetulan jurusan aku seperti itu yang bisa, itu ilmu yang aku dapat dari sana gitu ya, kayak aku share ke adik-adik aku, adik-adik tingkat aku waktu itu di kampus gitu ya, tentang realita telekomunikasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat gitu ya, aku share ke adik-adik tingkat aku, itu jadi kayak menambah khazanah pemahaman kami gitu loh tentang telekomunikasi di Indonesia khususnya Jawa Barat, begitu sih. Oke, mungkin tadi sempat di-highlight tentang perbedaan antara kepemimpinan di himpunan atau di ITB lah secara umum dengan yang ada di profesional lah ya, di kerja kayak gimana Bang. Tapi ada nggak sih hal yang kayak sebenarnya selama di ITB nih Abang kayak belajar dari seluruh keorganisasiannya, panitiaannya, terus ternyata berguna gitu untuk profesional di kerja gitu. Ada nggak kira-kira Bang? Aku bisa jawab ya sih, karena aku belum kerja ya. Oh iya, maksudnya dari magang itu internship Oke. ya. Mungkin kalau magang, aku belajar untuk adaptif. Oke. Jujur aku rasa belajar adaptif yang pertama. Dan yang kedua mungkin aku bisa nambah dari pengalaman aku mencari kerja ya. Soalnya, jujur aku karena sering berkemahasiswaan ya, sering bersosialisasi, apalagi mungkin karena aku pernah memegang amanah yang besar gitu ya, harus terbiasa menyampaikan ide, harus terbiasa untuk public speaking, untuk berrelasi ngomong depan orang banyak gitu. Itu aku jujur waktu beberapa tahap aku ya, insya Allah aku bentar lagi offering gitu ya di salah satu tempat kerja aku yang aku lagi lewatin prosesnya. Itu aku alhamdulillah didapat kemudahan karena aku stand outnya dari sisi aku percaya dirinya ngomong di depan orang gitu ya. Aku percaya diri dengan konteks aku bisa menyampaikan dan berbicara dengan lancar, dengan kata-kata yang cocok dalam di depan orang baru gitu ya, dan orang asing mungkin bisa dibilang gitu ya. Dan karena CV aku dilihat aku banyak berorganisasi gitu ya, itu mungkin jadi nilai plus karena kebetulan di role yang aku butuhkan sekarang, yang aku lagi dibutuhkan sekarang itu kemampuan untuk bersosialisasi, berorganisasi, berhubungan dengan orang itu sangat terpakai gitu sih. Jadi ya bisa aku bilang ada banget sebetulnya hasil dari berkemahasiswaan. Jadi bukan for nothing menurut aku. Dan itu justru jujur yang ya insya Allah kalau jadi ya offeringnya jadi turun, itu malah yang membuat aku bisa mendapatkan my first job gitu, pekerjaan aku sekarang. Insya Allah kayak gitu sih. Amin. Oke, kita doain yang terbaik untuk Bang Nabil. Semoga lancar sampai nanti sudah dapat pekerjaannya ya Bang. Amin. Oke, mungkin penasaran nih kira-kira dari segala perjalanan yang udah Abang jalani lah ya sampai di titik ini, ada nggak sih hal yang mungkin disesali gitu, atau mungkin pesan untuk Abang sendiri sewaktu TPB gitu. Kira-kira ada nggak? Mungkin waktu TPB jangan terlalu apa gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan ke diri sendiri gitu? Kalau ngomongin penyesalan atau mungkin apa ya, nyampein apa gitu kan, itu pesannya kayak ngasih nasihat ya. Yes. Nah, ngasih nasihat tuh menurut aku kayak apa ya, biar lebih baik atau biar nggak jatuh ke lubang yang sama gitu ya sih. Kalau aku pribadi ke diri aku sendiri ya, seandainya aku bisa ngomong ke diri aku sendiri pas TPB, aku nggak bakal ngomong apa-apa sih. Mungkin walaupun ngomong aku bakal bilang terusin aja jalannya gitu. Karena jujur selama aku di ITB nggak ada penyesalan sih. Selama di ITB, di KM ITB ya, di semua organisasi yang di ITB, aku nggak ada penyesalan. Ya tadi aku bilang misal kecil kayak misalkan PJS gitu ya, nggak ngangkat, tapi ternyata kan membawakan suatu kesempatan yang lebih besar gitu. Ya bahkan terlepas dari segala kepahitannya gitu, kayak contoh tadi aku cerita tentang aku ngedown banget gara-gara dikritik gitu ya sama teman aku banget tuh, dan aku nggak expect gitu, ternyata malah membawa aku jadi lebih baik gitu. Bahkan termasuk mungkin aku kalah di Pemira gitu ya, jadi calon K3M, itu malah membuat aku jadi aku bisa fokus ke menjaga nilai di himpunanku, bisa membantuin adik-adik aku lebih banyak gitu, bisa fokus ke balik lagi ke keluarga aku, jadi sering ke Jakarta, jadi sering coba hal-hal baru gitu. Jadi kalau nanya ke aku ada penyesalan atau mau ngomong apa ke angkatan bawah atau spesifiknya diri aku sendiri ya. Kalau ke diri aku sendiri, aku ada penyesalan, jadi I wouldn't do a single thing differently dari aku di ITB ini gitu selama ini. Jadi ya aku gak ada penyesalan sih. Jadi benar-benar grateful sama semua yang terjadi gitu ya. Despite everything, despite the hardship, despite the pain, terlepas dari sakitnya, sedihnya, nangisnya dan segala macamnya,
aku bersyukur sama semua jalan yang aku ambil sampai sekarang itu. Berarti worth it ya Bang untuk Abang sendiri untuk sampai saat ini? Aku nggak yakin bakal bisa dapat pelajaran kayak gitu di tempat lain. Oke. Gitu. Bahkan mungkin di universitas terbaik dunia tempat lain ya. Mungkin karena culture-nya beda atau caranya beda, aku mungkin gak bakal dapat itu di tempat lain gitu. Mungkin cuma bisa di KM ITB saat ini, di ITB saat ini gitu sih. Oke. Justru itu juga bisa menjadi notes kayak untuk kita semua supaya ya mengambil apa ya semua yang positifnya benar-benar diambil despite everything yang negatifnya gitu lah ya Bang. Oke. Nah mungkin kalau misalnya tetap gak sih kayak ada pesan buat yang ya adik tingkat mungkin lebih ke kayak tadi Bang Nanda sempat mention kalau misalnya emang mau masuk kemana fokusin gitu. Kalau misalnya udah tahun keberapa gitu-gitu ada nggak Bang kira-kira? Menurutku ngelihat kondisi sekarang ya, dunia dan ke depannya, kayaknya yang emang dibutuhkan itu antara expertise di keilmuannya atau orang yang nggak expert banget, tapi dia punya added value gitu. Kayak menurut, ya, tapi ini dari yang aku lihat ya, karena aku kan belum punya pengalaman di dia kerja di mana-mana, cuman ya aku lihat seperti itu sih, setidaknya dengan kondisi aku sekarang di posisi aku sekarang, kayak gitu. Jadi ya makanya aku bilang menurut aku ya, berkemahasiswaan, berorganisasi itu jadi nilai plus malah gitu. Kayak jujur aku melihat memang orang yang berorganisasi itu lebih luwes lah dalam bekerja di dalam kantor gitu, dalam tim, bekerja dengan orang baru gitu. Itu mereka jauh lebih mendapatkan kemudahan karena udah pernah duluan gitu kan. Kalau hal lainnya contohnya misalkan kayak menurutku soal gimana hal-hal yang didapatkan itu nggak cuman soal kita bisa dapat apa di dunia kerja nanti, tapi juga tentang pengalamannya. Kayak ibarat kata looking back gitu loh, di suatu saat di masa depan kayak looking back atau kalau kita nostalgia gitu. Kayak dulu di kampus ngapain aja ya. Aku akan lebih senang ya kalau di masa depan aku looking back, misalkan suatu saat aku udah berapa tahun lagi dari sekarang ke ITB gitu. Aku ingat, oh ya di sini tempat aku dulu berhimpun, aku di sini dulu ikut sekolah mentor, aku di sini dulu ikut GAP, aku di sini dulu tuh ikut OSKM dan kawan-kawannya gitu. Aku bakal lebih seneng karena ada memori yang melekat di aku gitu. Dan tambahannya adalah having fun itu di kuliah itu mungkin bisa dibilang masuk sebuah privilege, kayak sebuah keuntungan, keberuntungan lah, kemewahan bahkan bisa dibilang untuk teman-teman yang bisa berorganisasi di KM ITB, entah itu di himpunan, di unit, di kabinet, di kongres, di MWM atau dimanapun itu, kepanitiaan atau dimanapun itulah pokoknya, itu mungkin sebuah kemewahan gitu. Dan S1 itu cuma sekali sih, walaupun bisa ya satu lagi ya, misalnya ambil kelas paralel, cuman kan mungkin ketika kelas paralel itu nggak segitu fokusnya dari organisasi ya. Jadi menurutku kalau soal organisasi ya, mungkin itu sebuah kemewahan bisa berorganisasi di KMITB, mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi itu lakukan aja sih, karena di masa depan when you look back gitu ya, ingat-ingat masa kuliah kayak seru ya dulu pernah kayak gini gitu. Terus juga banyak belajarnya banget, kalau dari aku banyak belajarnya banget itu, nggak cuman buat kerja aku, tapi juga dalam aku menjadi seorang nabil, seorang manusia gitu, melihat dunia itu seperti apa, melihat kehidupan itu seperti apa. Itu aku belajar banyak banget juga dari kemahasiswaan. Jadi kalau buat aku banyak banget hal yang didapatkan dari semua ini ya, dan buat aku sendiri jangan sampai menyesal kalau nggak ngambil. Menurutku lebih baik menyesal ngambil daripada menyesal nggak ngambil sih. Oke. Gitu sih. Mungkin sebagai closing statement nih ya masa kampus, aku penasaran nih Bang, kayak menurut Abang sendiri kayak seberapa penting kita punya planning dari awal, oh mau fokus ke A, B, C gitu selama menjalani kampus ini, menjalani kuliah ini lah. Pertama, misalkan ganti tahun tuh bisa ada gebrakan baru gitu loh. Kayak misalkan dulu zaman aku CDT itu namanya SMP SSDK, terus jadi CDT. Dulu SMP SSDK tuh kepanitiaannya tuh nggak wah sekarang gitu. Sekarang ada CDT. Dulu sudah 3 kali, April, Juli, Oktober. Sekarang cuman April sama Oktober. Dulu TPB Cup itu per unit, sekarang TPB Cup terpusat kan, kabinet. Jadi punya planning di awal nggak apa-apa sih. Kayak aku tadi di SMA punya planning gitu ya. Tapi kan seiring jalan juga aku akhirnya menyesuaikan, kayak keamanan karena online nggak ada, aku jadi mentor. Ternyata malah cocok di mentor.
Jadi kalau ngomongin planning, research your best, tapi mungkin pada akhirnya dinamis juga sama keadaan gitu. Kayak dulu aku pernah pengen ngambil program minornya informatika, ternyata aku sepanjang jalan lebih tertarik sama planologi, ya udah aku ngambil minor planologi. Jadi ya aku ngerasa planning itu penting, tapi ya tetap dinamis dan perubahan zaman pun masih nggak tahu mau ngapain gitu ya, karena masih ya namanya juga masih kuliah gitu ya, transisi dari bocah SMA Ya. jadi menuju orang dewasa adulting walaupun belum sepenuhnya itu nggak apa-apa juga, tapi jangan sampai bingung sampai nggak ngapa-ngapain. Menurutku better coba dulu, salah salah nggak apa-apa di kuliah karena namanya masih kuliah, namanya juga anak kuliah, salah tuh belajar dari sana nggak apa-apa, belajar dari sana kedepannya bisa lebih baik ketimbang nggak ngambil apa-apa. Karena I've known people sih yang eh, orang-orang angkatan atas aku gitu ya, yang mereka selama kuliah nggak terlalu aktif berorganisasi dan mereka malah nyesel gitu. Pas mereka TA kemarin gitu ya, bareng nama angkatan aku TA bareng, walaupun aku startnya belakangan, tapi kan aku udah mulai main sama mereka dari awal gitu. Ada yang ngomong kayak, wah ternyata berangkatan berhimpun tuh seru ya. Coba gue dari dulu kayak gini gitu. Dan dia baru sadar pas udah di akhir waktu dia di kampus gitu, pas udah mulai TA gitu. I've seen people said things like that. Tapi aku belum pernah mendengar ya, mungkin ini biasa, tapi aku jarang sekali atau belum pernah mendengar orang yang menyesal pernah mengambil sesuatu di ITB atau berorganisasi apapun atau berkaitan apapun di ITB gitu. Karena menurutku selalu ada silver liningnya atau benang merahnya gitu ya. Silver jadi red. Selalu ada silver liningnya atau benang merahnya dari setiap kegiatan itu, entah itu bahkan seburuk-buruknya gitu ya. Kayak tadi aku bilang, mungkin seburuk-buruknya aku jadi Wakabit Mamet, sehancurnya aku karena merasa kecewa dengan diriku sendiri, aku belajar dari sana. Dan menurutku sih waktunya kuliah, waktunya belajar sebanyak-banyaknya. Jadi better ambil, walaupun masih belum tahu mau kemana, masih belum tahu mau ngapain, you will figure it out eventually menurutku. Pun enggak juga nggak apa-apa. Kita udah nyoba gitu. Iya, aku pun sekarang maksudnya ya mungkin karena kondisi dunia sekarang juga ya, aku sekarang apply kemana aja gitu. Ya gimana ya, aku selama ini kuliah hidup sendiri tapi udah jelas kurikulumnya gimana. Sekarang ketika aku mungkin nanti sih ngerasain 4 tahun lagi 3 tahun lagi aku masuk dunia kerja gitu, ya lepas aja udah, sok mau ngapain, Iya. sakarapmu gitu kan. Atau ya aku bisa apply ke perusahaan manapun yang aku mau dengan role apapun. Bisa aku diam di rumah jadi pengangguran, bisa aku buka bisnis, bisa S2. Itu aku aja bahkan ya mungkin teman-teman wisudawan yang lain juga relate tuh. Ada yang juga masih figuring out their lives recently. Bahkan ada orang yang mengubah hidupnya kan di umur-umur tertentu gitu. Mereka umur berapa tahun kerja, mereka quit, mereka buka bisnis, baru mulai kehidupan baru gitu. Jadi gak usah takut kalau you haven't figured it out gitu, karena we all are trying to. Tapi jangan sampai gak mencoba, karena ya waktu gak bisa diulang sih. Dan pengalaman yang dapat dari waktu itu menurutku sangat berharga ketimbang gak ngapa-ngapain dan gak dapat pelajaran banyak gitu. Walaupun aku juga paham mungkin kalau ada orang-orang yang punya kewajiban di tempat lain gitu ya, gak bisa berorganisasi, gak apa-apa. Tapi selama kalian kita punya kemewahan untuk bisa berorganisasi, saranku ambil aja. Karena banyak banget pelajaran dapat dari situ. Oke, intinya take the risk ya, karena kita masih muda, jadi kegagalan kita masih murah lah ya Bang ya. Apalagi kalau jadi mahasiswa, ya namanya juga masih mahasiswa, masih belajar gitu sih. Oke, masa kampus. Oke, masa kampus. Jadi pertanyaan itu menutup sesi podcast pada hari ini bersama Bang Nabil, yang jujur kalau misalnya buat aku, karena kan aku tahun pertama lah ya Bang, banyak banget kebuka kayak yang tadi Bang Nabil mention kalau misalnya mau kita punya kesempatan ya ambil aja apapun itu yang ada di depan, dan gak mesti planning A, B, C, karena kita hidup dinamis aja gitu ya, kita ya bisa adaptif tadi juga yang disebut Bang Nabil. Jujur itu sangat-sangat membuka dari aku personal, karena
ya kita semua mesti figure it out kayak jalan apa yang nanti bakal kita ambil ke depannya. Tapi semoga masa kampus semua di sini bisa mendapatkan jalannya masing-masing, dan Bang Nabil juga diberikan kemudahan ya untuk mencari kerjanya nanti. Oke, terima kasih banyak Bang Nabil sudah mau cerita-cerita sama kita semua pada hari ini. Semoga apa yang udah disebutin sama Bang Nabil semua dari cerita-ceritanya, dari akademik, terus tadi juga udah bahas sampai internship dan segala macam, itu bisa membuka pandangan masa kampus semua. Nah, terima kasih juga buat masa kampus yang udah dengerin podcast ini. Aku Sisi selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di acara wisuda April 2025 lainnya. Dadah!